dirimu hadir. Di name kena tadi. Ya rename dina tadi ujung kanan Bang. Balik kanan. Ngobrol. Gagah. Apa kabar gagah? Ya lah can muncul aslinya Kanan, eta mah ya editan tuh. Jadi ngobrol. Pasti nama seragam khusus. Ya udah. Ya udah nanti aja kan nanti masih bisa digunakan kan. Pak Asep Dadan, kondisi PSBB di Bogor seperti apa Pak Dadan? Aman terkendali Pak. Ramai Masih atau tapi masih ramai? Baru panjang masih ramai. Ramai lancar. Pak Dadan bagi-bagi maskernya tadinya kemarin. Oh, siap. Hari ini juga bagi-bagi Pak. Habis cepet 1 jam. Nah, status lihat Pak Dadan bagi-bagi masker di pasarnya, di pasar, di jalan ya. Mohon. Ada bagi APD ke Puskesmas Pak. Alhamdulillah. Channel lebet deh nya sanes. Kasih tacan kaku. Bekasi rupina sinyal Pak tadi Bu Devi teh masuk di approve hilang deui. Ada Bu Ya, Devi. Chef Devi aya. Tangerang pengirim Pak Tangerang. Klik ke bawah Pak, diklik ke bawah kan aya mute, tadi klik ke mute. Pak Ayi. Nah, Pak Ayi cakep dengan gitu. Bu Devi udah ada ternyata. Terus aja. Ya, sip. Jauh dari Join. Klik join. tapi kok yang muncul foto Facebook ya? Nggak apa-apa sih, biar. Assalamualaikum Pak Mukti. Halo Pak. Beter. Nah, udah lengkapnya. Mana yang belum? Siapa lagi? Atres untuk Acan mana Atres? Agak di teleponan Garut, Acan, Pak Dani, Pak Tadi Oci. Garut udah masuk. Tadi Udah masuk. Oci belum ya? Serang. Iya. Oh iya. Cak lebat ke Pak Oci ya, yo. Oh, Majalengka. Majalengka, Serang. Ya kita sambil ini aja ya, kita mulai. Berjalan. Ini ada yang masuk. Bu Rupini Padani Panandang. Cirebon teh pas pemenandar ya, menandar.
Bu Pini di mana teh mau masker? Lalu na laptop Kantor, kan Pak. ngomong ki. Masalah Mbak putusan gabung Kak. Kayak Entos, Oh, iya iya iya. Entos ya. Udah mulai tak? Belum kan? Pak Ibun udah belum Pak Ibun. Ibu atau selebat Pak. Terusnya. Selebat. Pak Ayi can katingali. Pak Ibun tetep ngiring aya acara sang dewaan sana. Ya, Bu. Ini Pak Oci baru coba masuk, sok hadap kita tunggu dulu. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kelihatannya kita mulai saja karena waktu tasnya relak ya. Kita sudah menunggu 20 menit. Tes suara Abdi ke kuping. Jelas Pak, jelas. Izin untuk kelancaran dari meeting ini. Yang pertama, untuk mic kami mute all, artinya di mute semuanya oleh kami. Dan nanti yang ada sesi tanya jawab, tentu angkat tangan atau kirim di chat ya. Kirim di chat, atau nanti saya buka pada saat nanti diskusi ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di rapat video meeting virtual melalui aplikasi Zoom pada hari ini. Ada hal yang penting yang ingin kami bahas selain juga silaturahmi, yaitu terkait tentang persiapan pra-RUPS di masa pandemi COVID ini. Yang tentunya itu menjadi hal yang sangat penting. Sebentar. Wajah saya belum ketinggalinya. Yalah. Ini ada yang nge-WA ke saya, cina wajah saya belum ketingali. Bentar, saya buka dulu atau ame ketingali Pak Kabagna ya tuh. Oke. Ya, ya. Ketinggalinya. Terus dicukur ya Mas, jaga nama ya. Ketinggalinya. Oke. Jadi izin saya absen dulu. Yang pertama dari Bogor, Pak Komisaris hadir. Dari Karawang, Pak Dirop hadir. Dari Cipatujah, Pak Asep Komisaris hadir. Ciamis juga Pak Asep hadir. Dari Cirebon, Pak Asep Ibun hadir. Dari Balongan, Pak Asep Munandar hadir. Pak Tresna, Pak Heri, Pak Iman, Pak Asep Subadri, Bu Ana. Dari Lebak, nuhun Pak. Duh, alhamdulillah jadi caketnya anak Banten nih. Boleh masih di unmute aja, nggak apa-apa, ini udah belum kita ini materi. Saya ngabsen heula. Boleh bisa bari komen di unmute aja masing-masing. Bu Devi nuhun, Bekasi juga hadir. Pak Endang Suryono nuhun juga hadir. Bu Rupini hadir. Pak Nandang Ciamis hadir. Pak Dirut ya Garut hadir. Ini Asus siapa Asus? Asus teh siapa ini? Komisaris Balongan. Oh, Balongan ya. Oh ya, punten. Kalau mungkin di rename Pak,
Komisaris, coba saya bisa rename di sini nggak? Komisaris Balongan. Komisaris Balongan. Bantuin di rename lah, kok Abdi meh teu bingung. Pak Husin juga ya? Iya. Komisaris Parung Panjang. Parung Panjang. Mana nu namina teu acan aya? Pak Rahmat, ya Komisaris Garut. Pak Oci, Pak Uye, terima kasih. Rupiah bagian perekonomian, ini dari Perekonomian mana? Cirebon ya? Pak Nur dari Subang, oke, terima kasih. Terus, udah ya, itu aja ya? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, Bapak-Bapak, ke slide yang tadi ya. Nah, ini. Untuk slide yang kedua, nah, ya mau di-capture ku saya Bapak-Bapak, kita tameh katingali lah. Judulnya video meeting online yuk, kan gitu itu judulnya. Terus yang ketiga, ini yang penting Pak, jadi saya ingin cukup efektif. Punten ini kalau dengan menggunakan laptop sebetulnya ini bisa langsung kelihatan. Tapi kalau menggunakan handphone mungkin nanti kami share juga via via WhatsApp. Jadi intinya terkait RUPS di masa COVID ini ada dua yang ingin kami sampaikan. Pertama terkait tentang pra-RUPS dan RUPS. Di sini mungkin dari teman-teman komisaris dan direksi Ayo naros, saya mah atos, kan begitu. Tidak masalah yang sudah seperti Garut, Tasik, terus Majalengka, dan hampir ya yang Cianjur, Subang juga sudah. Ini ada yang masuk Pak Herman. Suherman. Oke. Nah, saya lanjutkan terkait tentang RUPS dan pra-RUPS ini. Pertama, kita tetap diwajibkan, baik oleh OJK, juga oleh pemilik, bahwa RUPS ini harus dilaksanakan, termasuk juga berdasarkan undang-undang. Di sisi lain, kita dihadapkan dengan kondisi yang makin hari makin mengkhawatirkan kita semua. Malah tadi dapat informasi dari Pak Munandar, sudah ada karyawan yang terpapar virus, ya ini semoga juga oleh semakin membaik atau sembuh, dan kita yang sehat terhindar ya dari virus ini. Amin. Amin. Oke, saya izin di ini dulu ya, di mute all dulu ya, supaya setia ya yang terganggu. Ya, saya lanjutkan. Jadi untuk pelaksanaan pra-RUP, jadi kami dari pemerintah provinsi tetap concern untuk bagaimana bagi yang belum, untuk tetap bisa melaksanakan RUPS dalam situasi seperti ini. Tapi tentunya diperlukan persiapan-persiapan, sehingga teman-teman semua bisa mempersiapkan hal-hal yang cukup berbeda dengan apa yang sering kita lakukan RUPS selama ini, tetapi pada prinsipnya outcome-nya adalah kita bisa melaksanakan RUPS sesuai jadwal yang mungkin nanti kita akan sepakati bersama. Yang pertama adalah untuk pra-RUPS, pertama, bahan untuk pra-RUPS ini, oh iya saya lupa, bisa bingung aja deh pra-RUPS. Jadi sekarang, garis besarnya adalah, konsepnya, RUPS itu dibagi dua, ada pra-RUPS, ada RUPS. Kenapa kami bagi dua? Karena untuk pelaksanaan RUPS secara online, ini masih berdebat ya, termasuk juga untuk benchmark ke BJB, yang kemarin juga rencananya dilakukan telekonferensi, akhirnya karena aturannya belum jelas, BJB pun melaksanakan RUPS secara langsung kemarin, yang tuntas hari kemarin ya, dengan 8 agenda. Jadi kita pun terus terang tidak bisa, awalnya kita merencanakan melakukan RUPS secara online, tetapi ternyata beberapa hal mungkin kita perlu diskusikan, sehingga konsep besarnya adalah pelaksanaan pra-RUPS itu dilaksanakan secara online. Dan RUPS itu mungkin dua pilihan Pak kemarin. Pertama dilakukan secara sirkuler, yang kedua dilakukan secara hadir langsung, meskipun ini sangat beresiko dengan PSBB kali ini,
Dan yang ketiga tentu dengan telekonferensi juga. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Sehingga untuk pra-RUPS yang kami harapkan, kami minta pertama adalah bahan-bahan dikirimkan kepada kami provinsi, tentu juga mungkin pemerintah kabupaten dan pesaham lainnya, itu via email atau via WA. Jadi yang selama ini di print di Kintun via pos, sekarang bisa langsung via email atau via WA, atau menggunakan Google Drive kalau misalkan filenya itu relatif besar. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, setelah mengirimkan bahan, punten para komisaris dan para direksi itu mengkonfirmasi kepada kami. Di sini ada Pak Tresna, ada Pak Heri, ada Bu Ana. Secara tugas fungsi untuk kegiatan kinerja RUPS ini adalah Pak Heri, Kasubag Monitoring. Tetapi kami bertiga, di bawah saya itu semuanya mendapatkan tugas binwil untuk membantu bapak-bapak terkait tentang pelaksanaan dari RUPS ini. Ya. Jadi setelah ngintun, tos ngintun tapi diantepnya. Jadi setelah mengirimkan, mungkin yang mengirim bukan komisaris, bukan direksi, mungkin yang ngirim masih staf gitu ya. Tapi stafnya itu lapor ke direksi atau komisaris untuk segera konfirmasi ke Pak Tresna, ke Pak Heri. Kami sudah mengirim bahan, tolong dicek. Bahan yang kami kirimkan itu apakah sudah lengkap atau belum. Gitu. Kalau sudah lengkap, berarti kita masuk ke tahap kedua, yaitu penjadwalan. Kalau belum lengkap, mari kita sama-sama lengkapi sesuai dengan nanti di slide selanjutnya saya siapkan bahan-bahan tersebut ya. Termasuk juga tambahan terkait untuk data-data angka, tolong selain juga dikirim PDF-nya secara buku tahunan, buku laporan tahunan, untuk PDF-nya dikirimkan terpisah. Baik laba rugi ataupun hitung-hitungan yang terkait angka itu dalam file Excel dikirim terpisah, supaya kita bisa melakukan analisis secara utuh dari sisi angka. Karena kalau PDF kan angkanya sudah fix ya, tidak bisa diganggu atau tidak bisa kita edit-edit ya. Walaupun nanti pertanyaannya adalah bahan apa saja yang diperlukan, kembali ke poin 1, ini kami sampaikan bahwa bahan yang diperlukan adalah ini Pak. Jadi kesiapan bahan pra-RUPS, nanti kami kirimkan tapi ini minimal sebagai gambaran awal. Pertama adalah sebetulnya biasa, seperti biasa, hanya kami ngemutandai atau ngabejaan bulu tuur gitu ya, tuh Pak Husin kuat mencerong pisan karena ya. Pertama kajian komisaris atau dewan pengawas ya tentang kinerja, plus juga laporan dari dewan komisaris itu termasuk dari bagian ya. Terus yang kedua hasil audit KAP, ini jelas. Jadi teman-teman yang belum audit atau sedang proses, kalaupun mau nyicil sekarang pano atau nembe iya nggak ada masalah, kirimkan saja. Terus yang ketiga, untuk manajemen letter, ini kan nyambung dengan KAP ya, itu juga menjadi hal yang wajib. Terus yang keempat, paparan presentasi. Jadi paparan presentasinya pun sudah disiapkan untuk dikirimkan. Ya. Nah, paparan presentasinya seperti apa? Itu mengacu kepada pasal 66. Atau kalau mau teman-teman yang belum, studi banding online ke 4 BPR yang sudah ya. Ke 4 BPR yang sudah, itu tiasa udah kumaha ngadamel paparannya gitu kan. Karena sebentar ada yang masuk lagi. Ya. Oke, jadi itu tidak menjadi permasalahan. Nah, ini poin ini yang kelima, ada tulisan tentang profil resiko versi self assessment. Nah, ini yang memang sudah dilakukan oleh bapak-bapak ya selama ini mengacu kepada POJK. Itu juga disiapkan. Terus juga yang keenam, buku laporan kinerja tahunan. Buku laporan kinerja tahunan tadi sudah jelas ya di pasal 66 A sampai H gitu ya. Nah, pengalaman RUPS kemarin dari 4 yang sudah itu masih malu-malu gitu kan terkait tentang poin yang terakhir. Padahal sebetulnya itu jelas di dalam Undang-Undang Nomor 40. Yang poin H tentang gaji dan tunjangan bagi anggota direksi. Itu dimunculkan saja sesuai dengan apa yang diterima. Mau diganggu, mau kumaha, cuman tentu karena itu merupakan bagian ya di dalam peraturan atau regulasi, itu yang mungkin harus kita tampilkan pada saat RUPS kinerja. Nah, selanjutnya juga yang poin 7 adalah pencapaian rasio keuangan dibanding target. Nah, ini juga harus dimunculkan untuk mempermudah ya. Mempermudah para pesaham bersiap untuk mengambil keputusan atau menganalisis. Nah, yang ke-8 sebenarnya standar permasalahan yang dihadapi, termasuk juga langkah-langkah solutif dari konsep lembaga, yang mungkin per hari ini yang akan menjadi sangat menarik adalah terkait tentang menjaga likuiditas kita semua.
Jadi saya dengan teman-teman terus berkomunikasi dengan semuanya BPL, LKM. Terus terang kami, Bapak dan Ibu, kami juga kaca candak deg-degan dan agak sulit tidur gitu ya, karena berpikir ini likuiditas ini menjadi hal yang luar biasa di hadapan mata gitu permasalahannya. Padahal kan ini kita baru ngemple-emple kita semua, ada yang digabung seperti Pak Ibu ya, ada yang balongan yang sudah mulai jalan mau menjadi PT dengan Bogor, terus juga Bekasi kemarin sudah mulai mencetak laba meskipun belum menutup kerugian, kan ini semua sudah dalam posisi positif ya. Tapi dengan badai COVID semuanya ya, kalau bahasa kami di internal adalah kita semua berkorban di level masing-masing. Tapi jangan putus komunikasi, ya peperihan gitu ya, ngebantu langsung mungkin kami akan juga belum bisa secara langsung, tapi melalui jaringan kita semua kita bisa saling membantu gitu. Terus yang terakhir yang tentang poin 9 adalah hasil pemeriksaan OJK. Nah ini mohon kepada yang akan melakukan RUPS atau pra-RUPS, judgement OJK tentang pemeriksaan sudah tuntas. Jangan sampai kita melaksanakan RUPS, setelah RUPS diputuskan, dibuat akta notaris, bla 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 bla, OJK menjudge dengan angka yang berbeda sehingga kita harus melakukan RUPS ulang. Meskipun RUPS ulangnya bisa menggunakan sirkulir atau apapun, tapi prosesnya tidak ngejelimet lah gitu, riweuh gitu ya. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan, meskipun juga jangan jadi alasan dati OJK-na can aya, can ulah, atau ti OJK-nya tidak jelas, tidak. Itu menjadi kelincahannya, agility dari para pengurus untuk bagaimana bisa melengkapi itu. Kita kembali ke slide yang tadi. Nah, selain kesiapan bahan, kalau ini kan cenderung adalah tugas dari para pengurus. Nah, ada yang menarik adalah tentang, kalau di sebelah kiri kesiapan bahan, ini kita tulis, punten ini gambaran ada aplikasinya, ayah suntikan, ayah naon, karena kita lagi urusan yang COVID ya, punten. Nah, untuk kesiapan infrastruktur, ini menjadi menarik, Pak. Pertama, kenapa? Semua yang disiapkan tadi, bahan-bahan, itu tidak akan menjadi naon-namina, tidak akan optimal, karena kesiapan infrastruktur sudah siap. Ini beberapa hal yang mungkin kami sampaikan, mungkin nanti kita bisa saling melengkapi. Yang pertama, tentu tadi dengan Bapak Ibu hadir, sudah jelas bahwa Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi, ya minimal sekarang kita gunakan Zoom ya. Kenapa saya minta melalui aplikasi Zoom? Sementara yang paling familiar sekarang semuanya adalah Zoom. Walaupun ada isu Zoom itu aman, terus berbahaya, kemungkinan dihack atau apapun, kami punya saran adalah tolong bapak-bapak, ibu menggunakannya di laptop, itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah, kalaupun menggunakan di handphone, kami sarankan menggunakan handphone yang tidak ada aplikasi internet banking. Permasalahan seperti ini, hari ini sekarang kita ngobrol nih, sejam atau sejam lebih dalam posisi online. Tidak ada jaminan bahwa ada pihak lain yang tidak ikut kan gitu. Gitu. Jadi saran kami itu, kalau pertama gunakan laptop, yang kedua gunakan handphone yang tidak ada internet banking. Bukan berarti ujung-ujung kudu meser deui nya ka komisaris, ka direksi nyukeun handphone sanes. Itu mah modus itu. Jadi tolong itu menjadi jangan takut, karena kalau bicara keamanan mah Pak, emang Google aman, nah, emang WhatsApp aman kan tidak ada jaminan juga karena servernya bukan di kita. Tapi karena kita urusannya keuangan, mungkin perlu hati-hati, gunakan komputer yang lebih aman. Kenapa? Kelebihannya komputer juga bisa membaca sharing-sharing paparan yang bisa saling berbagi. Mungkin besok yang paparan Pak Komisaris, Pak Direksi kepada kami, pada saat pra-RUPS tentu akan ditaruh, ya kumaha, nah, Bapak tampilkan, nanti kita koreksi, nah itu mungkin menjadi hal yang penting. Yang kedua, tadi gunakan laptop sudah. Yang ketiga adalah koordinasi dengan pemilik pemerintah daerah. Jadi pada saat Bapak-Bapak sudah siap terkait video conference, sebetulnya yang ideal kalau kita lihat video conference kan ada satu ruangan, ada TV gede kan gitu ya yang ideal mah ya. Terus ada speaker segala macam, tetapi permasalahannya adalah itu memerlukan anggaran, memerlukan dana yang tidak sedikit. Sementara kita semua lagi berkutat dengan likuiditas. Nah, ini kalau menurut kami, gunakan laptop saja yang ada. Kalaupun badai sasarangan, misalkan komisaris sebelah mana, dirut sebelah mana,
Kalau misalkan harus bergabung dekat-dekatan, berarti gunakan ruang rapat, laptop masing-masing. Gitu. Atau kalau mau beda ruangan. Atau kalau dimungkinkan sebetulnya nu satu di bumi, nu satu di kantor. Karena dengan PSBB sekarang kan mau tidak mau kita dibatasi untuk bergerak ya. Gitu. Itu mungkin terkait tentang kesiapan. Jadi mungkin nanti teman-teman yang sudah bersiap untuk, saya sih mendorong Cianjur ya Pak Badri. Pak Badri mana Pak Badri? Ya, Pak Badri ada. Saya mendorong Cianjur, kenapa? Karena Cianjur secara bahan kemarin sudah hampir lengkap. Tinggal di finalisasi. Nah, itu juga mungkin kita bisa lakukan persiapan. Atau yang lain bilih badai nyodok, mangga gitu. Nuta acan, Pak, abdi badai lah, cenah ieu bahan sudah siap, audit KAP sudah siap, paparan sudah siap, segala macam sudah siap. Mangga lapor ke Pak Tresna atau Pak Heri, kita cek, kita lakukan pra-RUPS segera dengan melakukan online ya, gitu. Terus yang selanjutnya, nah ini yang menjadi menarik tadi poin 3 adalah tentang pemilik pemerintah kabupaten. Kami meminta rekan-rekan pengurus untuk koordinasi intens dengan kabupaten, bukan bicara penjadwalan Pak untuk saat ini, tapi bicara kesiapan pemerintah kabupaten melakukan RUPS via telekonferensi. Itu. Jadi pilih ngobrol dengan Pemkab, Pak Punten, biasa tuh Pemprov RUPS akan melakukan pra-RUPS-nya via telekonferensi. Kinten-kinten siapa yang ditugaskan. Kan tetap bisa kabag, bisa asisten, atau kasubag dalam pelaksanaan pra-RUPS. Dan diharapkan sih pada saat RUPS nanti yang tanda tangan itu adalah yang ikuti pra-RUPS. Jadi tahu situasinya. Nah itu mungkin harus dipertimbangkan. Karena tidak semua dari pemerintah kabupaten mungkin siap dengan pelaksanaan telekonferensi. Karena ini juga yang baru buat kita semua. Ya, gitu. Terus yang keempat terkait tentang notaris, Pak. Karena kan ini RUPS ini juga harus dicatat di notaris. Nah, ngobrol juga dengan notaris. Kalau pelaksanaan RUPS-nya dilaksanakan dalam situasi seperti ini, bagaimana saran notaris? Notaris yang satu mungkin berbeda dengan notaris lain. Tapi kecenderungannya notaris mah kedah ketemu. Nah, itu juga menjadi jalan, harus ada jalan tengah. Coba ngobrol dengan notaris. Pastikan nanti dengan notaris pada saat menyampaikan bahan, juga diskusi dengan Pak Tresna, Pak Heri, siap notaris, nggak ada masalah dengan ini, tapi paling harus ketemu atau minimal ada berkas yang dikirim yang harus tanda tangan. Nah, itu nanti teknis terkait dengan notaris. Dan yang terakhir adalah, ini adalah setelah tuntas semuanya, termasuk juga badan nagih ya, kanu opatan sudah RUPS, berita acara hasil RUPS atau akte notaris hasil RUPS. Nah, itu segera disampaikan setelah nanti pelaksanaan RUPS-nya itu tuntas. Itu mungkin secara umum yang ingin kami sampaikan, dan ini adalah daftarnya nanti kami share di grup direksi atau di Japri. Itu mungkin paparan secara garis besar dari kami, dan tentunya juga kami berharap juga ada saran masukan dari bapak-bapak semuanya. Ya to the point saja, karena memang kalau ia giliran seorang 1,5 jam beresnya maghrib gitu. Jadi yang sekiranya sudah disampaikan ya sudah. Kita fokus kepada ini aja, pra-RUPS dulu. Kami tahu curhat kita banyak, tetapi mungkin kita batasi topiknya adalah terkait tentang ini. Dan kenapa kami undang komisaris? Selama ini kan kadang direksi wungkul gitu ya. Kami undang komisaris adalah ya tentunya supaya sasarangan gitu, karena penyusunan bahan segala macam itu adalah gerak bareng ya antara pengurus, baik komisaris dengan direksi, juga staf, dan ngetik nama yakin staf mau komisaris gitu. Yang ngetik nama stafnya gitu. Oke, itu mungkin dari kami. Dan sebelum kepada bapak-bapak pengurus, oh iya bilih di Banten, Banten kumaha cenah. Ya untuk wilayah Banten dari ada yang masuk dulu. Untuk wilayah Banten sebetulnya dari kami dari pemerintah provinsi mungkin ini lebih bicara sebagai sebuah konsep pengetahuan. Karena memang kalaupun di Banten dengan banyaknya pemilik, koordinasinya juga lebih luas. Tapi kalau ini juga bisa diterapkan bagi yang belum, ya kita tidak ada masalah. Kami justru lebih senang bisa berhadapan, kan minimal ketinggalin nih wajahnya Pak Pandang Suryono di Ciamis kumaha gitu kan, di Lebak kayak kan gimana terus ketinggal. Gitu kan. Bapak juga jangan khawatir, Bapak Ibu lihat saya kan kalau nama di seragam, kehandap nama di kolor. Itu mungkin dari kami, dari saya, dan selanjutnya sebelum ke bapak-bapak,
Pak Tresna, Pak Heri, Pak Tresna ada yang sampaikan? So, mangga. Silakan di unmute aja masing-masing sudah. Mungkin sedikit saja Pak kaitannya. Untuk kondisi sekarang ya, di mana RUPS itu kan dengan kondisi dengan adanya COVID ini tentu berbeda dengan kondisi normal. Mungkin bagi yang lembaga yang belum nih pada kalau nggak salah ada 6 Patres, lagi. mohon izin dibuka maskernya, nggak kedengeran. Mungkin ini Bu untuk yang belum nih, khususnya diupayakan yang belum RUPS, karena ada 6 lagi nih yang belum tahunan ya, termasuk Bekasi. Mungkin ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan RUPS sebelumnya, seperti kajian tahunan ya. Memang kalau untuk buku laporan kredit tahunan kan kalau tahun-tahun kemarin kan BPR mungkin belum terbiasa ya. Nah untuk mungkin sekarang tolong diperhatikan apa panduan udah saya bikin dari Pak Kabak udah tadi tayangkan. Mungkin untuk menjadi dipersiapkan dulu karena itu kan mungkin perlu ada pemikiran dari pengurus dan direksi diskusi sebelum RUPS. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tresna. Pak Heri ada yang sampaikan? Udah disampaikan semua Pak sama Pak Kabak dan okay. Pak Tresna. Terima kasih. Lanjut aja Pak. Terima kasih Bu Ana, cukup ya Bu Ana. Oke. Baik Bapak-bapak, itu yang disampaikan dari kami. Selanjutnya mungkin mangga bila ada Bapak-bapak direksi, komisaris yang akan menyampaikan. Angkat tangan we, mereka tinggali. Pak Oci ya. Oke, Pak Oci. Mangga Pak Oci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kabag beserta jajarannya, yang terhormat para pengurus UPR yang ada di wilayah Provinsi Jabar Banten. Saya dari Majalengka, Jabar, ingin menyampaikan Pak bahwa laporan tentang setelah RUPS kinerja, kami sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban kami kepada para pemegang saham dan notarisnya belum selesai Pak, belum selesai dibuat, belum selesai ditandatangani, dan selanjutnya yang dulu mohon izin ini Pak Komut ya, yang dulu direncanakan, bukan direncanakan, sudah direncanakan tanggal 20 untuk RUPS RB tentang perpindahan kantor pusat, perpindahan kantor cabang Cigasong, dan penyelesaian aset yang sudah dijual. Kita sudah kirimkan draftnya Pak untuk berita acara RB-nya dan sudah ke para pemegang saham. Kami juga dalam draft tersebut terkait dengan perpindahan kantor pusat dan kantor cabang, kami juga konsultasi dengan OJK apakah dari tata naskahnya sudah cukup untuk pelaksanaan itunya. Dan perpindahan ke pusat ini kami tanggal 13 April kemarin Pak, karena sudah ada izin, cuman ada catatan bahwa berita acara RUPS-nya tentang tempat kedudukan kantor pusat harus sudah ada. Dan kami sudah, draftnya sudah dikirimkan ke para pemegang saham termasuk ke Pemprov untuk RUPS luar biasa tersebut. Dan selanjutnya kaitan dengan kondisi sekarang untuk COVID, di kami juga ada dampak tapi belum ada ini. Kalau yang bicara permohonan untuk asimilasi ada beberapa tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi untuk likuiditas insya Allah aman, dan kemungkinan kami juga akan merevisi RBB di bulan Juni mendatang, dan sekaligus untuk ada penambahan kemungkinan akan dari sisi laba yang akan menjadi penurunan, dan kami juga akan mencantumkan perubahan kantor cabang Cigasong yang beralamat di Panyingkiran menjadi kantor cabang Panyingkiran.
Mungkin itu saja dari saya dan barangkali dari Pak Komisaris Utama ada tambahannya Pak. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yet, mangga. Cukup lah, saya kira jelas dari Pak Devi ya. Ya, minimal ya Suwantana kan cukup, ya Suwantana. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, siapa yang akan komen fokus di ini tadi ya? Bapak Badri ya. Oke, Pak Cianjur ya, sebentar. Mangga Pak Dirut Cianjur. Ya, terima kasih Pak Kabag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kabag dan jajaran rekan-rekan dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Terima kasih atas kesempatan, singkat saja. Kami telah melakukan upaya komunikasi dengan notaris, Pak. Ya. Hasil dari komunikasi dengan notaris terinformasikan bahwa untuk entitas perusahaan berbentuk PT itu kegiatan RUPS melalui telekonferensi itu sudah diakomodir. Namun dari sisi notarisnya sendiri itu belum ada pengaturan di Undang-Undang Kenotarisan. Jadi saran notaris adalah bahwa tatap muka dengan video meeting itu sama saja, hanya memang video meeting menggunakan media teknologi. Oleh karena itu ini bisa dilakukan, tapi tetap setara dengan kita melakukan RUPS secara sirkuler. Artinya syarat RUPS itu harus terpenuhi. Siapa yang mewakili hadir di RUPS, quorumnya terpenuhi, keputusannya seperti apa, dan itu dituangkan dalam sebuah risalah RUPS tahunan tentang laporan keuangan secara video meeting, dan itu bisa disampaikan ke notaris untuk mendapat pengesahan. Itu informasi yang terakhir. Yang komunikasi dengan Pemda itu juga sudah kita lakukan, namun belum kesiapan sudah ada, tapi terkait dengan siapa yang akan hadir di video meeting itu belum terinformasikan. Yang ketiga, halo. Ya, lanjut. Informasi ketiga mengenai kondisi terkini dapat secara singkat disampaikan bahwa relaksasi melalui restrukturisasi sudah ada beberapa yang sudah masuk ke Cianjur, dan kita sudah tindak lanjuti, dan memang kondisi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabag memang sangat mengkhawatirkan juga ketika kita menemui debitur. Jangankan untuk membayar, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri juga mengalami kesulitan. Ya. Tapi tetap intinya bahwa yang diperlukan oleh kita adalah melakukan komunikasi dengan nasabah-nasabah kita, sehingga mereka memahami. Terkait dengan likuiditas, alhamdulillah BPR Cianjur sampai saat ini terjaga. Mudah-mudahan tetap terjaga sehingga tetap kepercayaan masyarakat terhadap BPR Cianjur dan umumnya terhadap industri BPR akan terjaga. Itu saja mungkin Pak Kabag yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badri. Mangga yang lain? Acungkan tangan saja. Ya, Pak Asep ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun serta Acana, Pak Andri dan para pimpinan beserta Dewan Komisaris dan Pengawas BPR Parung Panjang, ingin informasi Pak terkait RUPS yang sebelum COVID ini Pak. Karena ada beberapa hasil yang kita sudah RUPS-kan, tapi kan ada beberapa yang belum ada hasil BA RUPS-nya. Mohon saran dan petunjuk terkait hal ini Pak. Gitu aja Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Asep. Mangga yang lain selanjutnya. Bu Dev ya. Silakan Bu. Di unmute itunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait dengan RUPS untuk WMJ, karena memang hasil audit dari CAP-nya belum kami terima yang realnya gitu ya Pak ya.
Nanti setelah itu siap, kajian dekom kita siapkan, kita mulai pembahasan tahapan-tahapan yang prarups yang tadi sempat Bapak sampaikan. Itu masih proses ya Pak. Nah, untuk yang bahasan yang terkait dengan COVID Pak, untuk WMJ, seperti yang telah saya sampaikan ke Bapak juga, untuk WMJ di Bekasi ini memang posisi zona merah Pak. Jadi hampir semua lini BPR itu tarik-menarik Pak. WMJ agak kewalahan di likuiditas. Yang saya khawatirkan seperti Pak Subadri tadi juga sampaikan, timbul sisi kepercayaan dari masyarakat aja Pak pada kami. Dan untuk saat sekarang memang penarikan dari masyarakat belum terlalu terasa di kami. Cuman ini memang penarikan antar bank aja Pak yang benar-benar bikin WMJ ini kewalahan. Karena mengingat selama ini WMJ itu kan menggunakan dana mahal ya Pak ya untuk kegiatan operasionalnya. Walaupun semuanya memang tercover, kami juga tidak pernah telat membayar bunganya, baik linkage-nya. Tapi dengan adanya dampak COVID ini, semua tarik-menarik Pak di WMJ Bekasi. Mohon arahannya Pak. Mungkin itu aja Pak. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Devi dari WMJ. Mangga Bapak-Bapak yang lain ada yang sampaikan sebelum saya komentarin terkait RUPS atau hal yang lain, mangga. Tidak ada yang angkat tangan ya, mungkin tidak ada. Ya, mangga Pak Komisaris Cirebon. Pak di-unmute itunya Pak. Diklik dulu. Nah, mangga. Belum Pak, ini masih di-unmute. Nah, oke. Mangga Pak Komisaris. Ya, terima kasih Pak Kabag yang saya hormati atas pelaksanaan kegiatan. Suaranya kecil Pak. Halo? Nah, ya, nah itu agak. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak Kabag Ekonomi Provinsi yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ya Pak, tidak jelas. Ini suatu hal yang sangat positif sekali bagi kami di sekarang ini lagi tahapan mempersiapkan Pak untuk bisa dilaksanakan RUPS. Namun dengan adanya situasi COVID ini Pak, memang kami ini sekarang tahapannya lagi menunggu hasil audit dari KAP. Nah kebenaran KAP yang kita ambil ini memang dari luar daerah, Pak, dari Bandung. Nah, sehingga dari Bandung ini mau menyampaikan ke kita, kemarin itu katanya Kota Bandung lagi kena BSPP, Pak. Nah, jadi kami juga akhirnya lagi mengambil langkah-langkah apakah hasil auditnya ini bisa disampaikan ke direksi melalui telekomunikasi juga, sehingga untuk kita melakukan RUPS dengan pihak milik Pak. Ini yang kita lakukan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak, kami juga ini bisa melaksanakan RUPS. Sekaligus juga mungkin kami mohon saran ke depan ini karena di DPR Asam ini masih kekurangan pengurus yang sekarang ini, lagi kita akan upayakan untuk segera dilakukan pengisian pengurusan. Itu barangkali yang kita siapkan di DPR Asam Cirebon, dan kami mohon arahan artinya dukungannya agar hal-hal yang akan kita lakukan di Cirebon khususnya DPR ini bisa sementara itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Komisaris Cirebon. Oh, korprinya hari tanggal 17. Saya mah Hansip Pak karena gugus tugas Pak. Jaga. Oke, yang lain ada yang disampaikan Pak? Pak Suherman. Pak Suherman. Pak Suherman. Suherman, Asep Herman ya Pak. Ya Pak Asep Herman dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diinformasikan Pak untuk PT BPR Arus Galung Mandiri Jabar,
ini sekarang sedang diaudit, Pak. Mungkin hari ini selesai dan exit meeting nanti direncanakan setelah Jumatan. Ya. Kemudian nanti berkaitan dengan RUPS mungkin kami akan mengumpulkan ataupun membuat persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk Pak RUPS dan RUPS. Nanti kami informasikan Pak untuk selanjutnya kalau sudah selesai audit. Kemudian berkaitan dengan likuiditas, ya Alhamdulillah sampai dengan saat ini likuiditas aman. Cash ratio-nya masih di angka 39, kemudian tabungan juga masih tumbuh Pak setiap bulannya, dari Januari sampai bulan sekarang sampai dengan hari ini masih tumbuh. Ya. Cuma kredit saja yang kelihatannya stagnan, tidak menambah, bahkan diindikasikan akan turun. Sampai dengan saat ini Alhamdulillah aman, karena memang dampaknya belum terlalu. Mungkin diprediksi di bulan April akhir ataupun awal Mei yang diprediksi mungkin nanti pas mau Lebaran itu kelihatan mungkin yang mudik banyak Pak. Nah itu mungkin di situ akan terlihat dampaknya. Kemudian itu saja Pak yang mungkin kami sampaikan untuk sementara karena ini waktunya mengatakan Jumatan juga. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak mangga yang lain ada yang sampaikan lagi? Pak Suherman, Pak. Pak Suherman. Batunya, Pak. Ya Pak Suherman, dia Pak Herman, Pak Suherman, kalau Pak Iman. Oh semuanya mannya. Pak Suherman, halo Pak Suherman. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai komisaris dari BPR WMJ mungkin akan menambahkan dari tadi penjelasan dari direktur. Yang pertama memang terkait masalah RUPS mungkin kami masih menunggu hasil audit Pak, belum selesai. Setengah selesai mungkin itu. Ya. Yang mungkin tidak kalah penting barangkali saat ini, tadi sudah disampaikan terkait masalah kondisi likuiditas di BPR kami, Pak. Karena kebetulan struktur pendanaan di BPR kami memang kurang bagus, Pak. Jadi sebagian besar kita memang di-cover dengan dana antar bank. Dan sampai hari kemarin yang sebagaimana sudah disampaikan, kita mungkin akan ada penarikan kurang lebih sampai 5,3 miliar, Pak. Dengan kondisi likuiditas kita yang ada sekarang, Pak, sebagaimana tadi sudah disampaikan, memang kami sangat merasa khawatir untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya ini dana antar bank, Pak. Apalagi mungkin diperkirakan masih akan ada penarikan yang lain. Bahkan hal ini sudah kami sampaikan kepada pemegang saham sampai kepada BJB, tetapi kelihatannya ada kendala terkait dengan SOP, walaupun kami melihat mungkin SOP itu barangkali dalam kondisi normal, Pak. Sekarang kondisinya dalam kondisi darurat. Harusnya ada jalan keluar kalau mesti dari BJB ini. Namun demikian, kami hanya barangkali, Pak, menghimbau kepada teman-teman ini, Pak, teman-teman di BPR yang grup ini, barangkali kalau ada yang mungkin over atau kelebihan likuiditas mungkin, Pak, kami mohon bantuan, silahkan penempatan di WMJ barangkali sementara, karena upaya kami sebenarnya sekarang juga selain daripada mungkin harapan daripada teman-teman, kami sekarang lagi mencari dari pinjaman antar bank, mengupayakan ke tempat yang lain gitu. Dan walaupun masih belum ada keputusan, Pak. Mungkin barangkali itu harapan kami, Pak. Mohon bantuan dari teman-teman yang ada kelebihan likuiditas untuk membantu barangkali menempatkan di tempat kami barangkali. Itu mungkin yang bisa sampaikan, Pak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, hatur nuhun Pak Komut dari WMJ. Selanjutnya ini Asep Herman, dilanjut Pak Suherman, akhirnya dilanjut Pak Iman. Man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Abang, yang saya hormati para direksi dan komisaris BPR Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan saya dari PT BPR Cipatujah Jabar, Pak. Yang pertama itu, yang kedua, ada beberapa yang ingin kami sampaikan dan alhamdulillah di kesempatan siang ini menjelang Jumat, Pak, Pak Komisaris PT BPR Cipatujah juga sempat hadir, alhamdulillah bisa hadir. Kami sampaikan bahwa kondisi saat ini, kalau kita berbicara memang hasil daripada dengan OJK dan permintaan daripada stres OJK yang saat ini begitu gencar, Pak, di setiap DPR. Dan memang kondisi PT BPR Cipatujah Jabar kaitan dengan likuiditas, saya rasa mungkin sampai Juni mungkin bisa aman, mungkin mudah-mudahan sampai Desember juga mudah-mudahan sampai aman. Kondisi saat ini cash ratio masih di atas 25%. Namun yang kami khawatir ini karena memang kondisi saat ini banyak pengajuan restart, Pak, saya dengan POJK sebelah. Dari pengajuan restart ini rata-rata, jadi antara pemasukan dan pengeluaran ini masih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah ini yang kami khawatir itu antara pemasukan dan pengeluaran masih besar pengeluaran, tapi alhamdulillah masih bisa di-cover karena kita masih ada beberapa kelonggaran, masih ada beberapa likuiditas yang boleh dipertimbangkan masih aman. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa sampai dengan per hari ini, Pak, per hari ini pagi tadi yang mengajukan restart ini yang rencananya dieksekusi per hari ini sekitar 60 debitur, Pak. Per hari ini rencana totalnya sekitar 5 miliar lah kurang lebih, Pak. Per hari ini aja ini per hari ini belum lagi nanti mungkin dalam bulan ini masih akan panjang, mungkin lebih dari itu yang akan melakukan rektorisasi kredit sesuai dengan POJK 11 kaitan dengan masalah stimulus itu, Pak. Nah, kemudian kalau berbicara masalah likuiditas, saya tadi sampaikan mudah-mudahan masih aman dan kami juga kaitan dengan POJK 11 ini mencoba mengajukan relaksasi terhadap relasi kita dalam hal ini perbankan, BJB dan bank yang lainnya, Pak. Dan alhamdulillah ada salah satu perbankan yang sudah memberikan relaksasi terhadap PT BPR Cipatujah Jabar, Pak. Jadi bukan hanya debitur kita aja, nasabah kita yang pengusaha yang mengajukan relaksasi, kita juga selaku lembaga perbankan yang punya pinjaman di bank lain mencoba untuk relaksasi terhadap pinjaman di bank lain. Alhamdulillah, kalaupun pembayaran pokoknya tidak bisa ditangguhkan, gitu Pak, tapi sedikitnya tidak akan menggerus daripada beban atau beban kita tidak akan terlalu besar, mungkin ada turun sekitar sekian juta, Pak, karena memang ada atau persetujuan daripada penurunan suku bunga seperti itu, Pak. Jadi Bank Umum juga sudah ada satu bank umum yang memberikan relaksasi terhadap PT BPR Cipatujah Jabar kaitan dengan penurunan suku bunga. Kalau pokok memang tidak bisa, Pak, untuk BPR yang salah satu perbankan. Itu kami juga ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, kaitan dengan BJB yang sempat kami sampaikan, alhamdulillah sampai dengan hari ini belum ada jawaban. Jadi yang namanya bapaknya itu di mana-mana cepat sulit, Pak. Meningkatnya Bapak Tere Inung Tere, sok rada cepat merespona, Bapak asli mah sok rada hese gitu Pak respon. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah kaitan dengan masalah restart, kami kemarin mengadakan pertemuan dengan tim vendor, tim musi, dan alhamdulillah beberapa stimulus, beberapa kebijakan yang diambil oleh kami sudah bisa disiapkan atau bisa dilaksanakan by system dengan IT-nya yang kemarin saya bicarakan dengan vendor IT. Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan per hari ini. Beberapa relaksasi sudah bisa dilaksanakan dan kami hari ini melakukan eksekusi. Kemudian yang berikutnya, karena yang namanya stress test itu, Pak, atau yang namanya perkiraan, prediksi itu kan belum dikatakan deal 100%, masih dalam arti perkiraan. Kami juga kemarin, karena memang ada kekhawatiran daripada likuiditas ini, sesuai dengan arahan dari Bapak, kami mencoba negosiasi dengan pemegang saham dalam hal ini kabupaten untuk meminta penangguhan daripada dividen. Dan sampai dengan hari ini, Mas, katanya informasi sementara
bahwa direksi Cipatujah Jabar katanya mau dipanggil oleh Dinas Keuangan untuk membicarakan masalah penangguhan. Kayaknya mah mudah-mudahan ada respon lah, mudah-mudahan ada respon dari Kabupaten Tasikmalaya. Dan harapan yang lainnya mudah-mudahan nanti dari BJB dan provinsi juga bisa mengikuti. Kalau dari kabupaten ditangguhkan, mudah-mudahan provinsi dan BJB juga sama-sama menangguhkan daripada pembayaran DPS. Itu aja Pak yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu terbatas, mungkin satu lagi kalau ada. Kalau tidak ada, kita kesimpulan saja. Nah, tidak ada ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak-bapak telah ditinggali dari BCI ya. Dari Komisaris Parung Panjang. Oh, teka tingali Bang Payuna sok atuh. Ya nu dongkap Bang Payuna tadi. Ya silakan Pak. Apunten Pak, apunten. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, Waalaikumsalam. Kepala Bagian Dirjen serta jajarannya. Mendengar paparan tadi materi Pak RUPS, Pak. Abdi memang kayaknya belum bisa ngebayang, Pak, karena sampai hari ini pemeriksaan KAP-nya pun belum berlangsung. Itu, jadi tadi mungkin ada satu petunjuk dengan BA RUPS yang sebelumnya, Pak Dirut tadi. Nah ini juga kaitannya dengan KAP-nya yang belum mulai pemeriksaan, karena saya juga belum dapat kabar siapa yang ditunjuk untuk memeriksa. Itu aja barangkali Pak, terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husin yang pertama hadir tadinya dan sekarang mungkin yang terakhir berkomentar ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Izin saya mungkin menanggapi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang disampaikan. Pertama untuk Majalengka, Pak Uci, untuk Majalengka tadi ya untuk yang notaris, kalaupun nanti sudah tuntas segera dikirimkan kepada kami melalui Pak Tresna. Mung Pepejeh kalau sudah mengirim sesuatu minimal kontak atau WA konfirmasi. Kami sudah mengirim melalui email yang mana? Karena ada yang masih akrab dengan email masa lalu anu Pak Tresna tah anu Tresna Herya Mawan Yahoo cenah. Sementara Pak Tres tolong disosialisasikan lagi nomor alamat email Bapak yang baru ya dan handphone Pak Tresna yang baru begitu. Oke. Terus untuk pelaksanaan RUPS LB yang terkait kalau untuk perpindahan kantor kami pikir tidak ada masalah. Artinya proses untuk RUPS sirkulir tidak ada masalah. Hanya untuk yang satu lagi terkait tentang aset, nah itu mungkin nanti kita perlu bahas khusus. Itu. Terus likuiditas, terima kasih laporannya. Untuk yang Cianjur, terima kasih Pak Badri, tadi sudah disampaikan terkait tentang koordinasi dengan notaris dan Pemda. Memang di sini juga menjadi penting karena apa? Pemda adalah pemutus atau salah satu pemegang saham yang harus memutuskan di RUPS. Siapapun yang ditugaskan mau tidak mau harus akrab dengan video conference, gitu masalahnya. Jangan sampai nanti asal nawi seungkul di sirkulir atau di apa namanya di berita acara di kemudian hari ngeles, itu kan bahaya juga ya. Sehingga itu menjadi penting kita semua. Karena gini, rencana kami nanti sore juga akan mencoba video conference dengan para pembina kabupaten kota untuk ya kita melihat kesiapan dari semuanya untuk melaksanakan ini. Pemprov juga terus terang kami juga belajar, berusaha belajar cepat untuk adaptasi karena kita tidak tahu ini COVID sampai kapan. Ya. Terus yang terkait tentang likuiditas dari Cianjur, ya terima kasih informasinya. Sami Pak, memang semuanya memang seperti ini. Terus yang ketiga, untuk Bogor, ini jawaban ketiga dan terakhir, beres Vicon ini mungkin Bogor saya minta tong kala luar gitu ya. Jadi kalau nanti setelah ini kita tutup, yang lain live, nah untuk Bogor, diam di tempat untuk kita lanjutkan, karena ini ada pembahasan khusus terkait tentang beberapa berita acara kemarin. Jadi buruk ini Pak Parung Panjang, Pak Husin, dan Pak Asep, tong kala luar lah. Jadi kalau sudah tutup, yang lain silahkan. Nah, kita lanjutkan. Terus untuk Bu Devi, terima kasih Bu Devi. Nah, untuk Bu Devi, terus terang saja, itu salah satu yang buat saya juga susah-susah tidur, Bu Devi ya, Pak Suherman. Dan tadi juga himbauan, permintaan, permohonan dari Pak Suherman mewakili kami juga para pemegang saham untuk saling membantu, terutama untuk membantu likuiditas Bekasi. Meskipun kami juga paham, teman-teman semua, pertama, situasinya sama, yang kedua di batas BMPK, nah tentu itu juga menjadi pertimbangan. Plusnya juga kami juga dengan Bu Kepala Biro kemarin juga sudah membahas terkait tentang surat terakhir dari Bu Devi ya, terkait surat Bu Devi itu bagaimana dari BUMD non-keuangan.
Nah pas kemarin kami cek ternyata tidak lebih baik, jadi kita yang bingung ini teh gitu ya. Ternyata BIJB saja yang bandara justru yang terdampak sangat parah. Tapi yang lain nanti sedang sisir oleh kami yang BUMD non keuangan. Semoga bisa membantu minimal secara angka bisa membantu dari Pak Herman, ya Pak Dali, Bu Devi untuk mengendalikan operasional dari WMJ ini. Itu. Terus untuk yang kelima Pak Dedi ya, Pak Komisaris dari Cirebon, sekaligus juga Pak Kabag ya dari berseragam dari kan tanggal 17. Terkait tentang PSBB Pak, untuk Bandung, area Bandung itu baru diberlakukan nanti tanggal 22 Pak. Jadi sampai tanggal 21 sebetulnya itu masih bisa berkeliaran bahasa itunya ya. Tapi, kalaupun nanti PSBB berlaku, sebetulnya untuk perbankan itu dikecualikan, Pak. Jadi artinya kalau dikaitkan dengan perbankan, dikecualikan, hanya memang kita butuh sekarang itu membawa surat. Artinya, surat keterangan atau apapun bahwa kita sedang melaksanakan tugas. Seperti kami pun nanti, saya wilayah Cimahi ke Bandung, untuk PSBB ini, minimal ada surat keterangan dari pimpinan bahwa kami sedang melaksanakan tugas fungsi pembinaan perbankan BUMD keuangan. Jadi sedang kami siapkan sehingga mungkin berharap tidak terlalu menjadi kendala pergerakan sebetulnya itu. Terus untuk Pak Herman tadi sudah saya komen, dan untuk dari Pak Iman hatur nuhun juga situasi laporan secara umum, dan juga urusan Bapak Tere dan Bapak Aslima itu mah hese gitu nya. Yang pentingnya Bapak Pulung oge ari nyaah mah gitu ya. Itu untuk BJB RUPS kami kemarin pun ternyata di levelnya pun BJB sekarang sedang berkhawatir dari posisi likuiditas mereka. Itu juga meskipun yang permohonan tadi dari dari teman-teman, kami sudah mengajukan surat ke BJB terkait tentang pinjaman ya. Artinya pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh beberapa BPR ke BJB, baik pinjaman lama atau yang baru. Nah itu juga kami minta BJB juga tidak terlalu saklek dengan SOP ya. Tidak saklek dengan SOP dalam situasi saat ini. Meskipun itu belum dijawab, ya alasannya menuju dibahas internal. Semoga dalam waktu dekat itu sudah ada putusan dan yang pasti bisa membantu. Nah dari semua pembicaraan, yang kesimpulannya adalah tadi ya, berarti untuk bicara pembicaraan kesimpulannya, pertama, yang siap RUPS berarti nembe Cianjur, itu yang pertama. Yang kedua, yang belum siap tentunya silahkan kita persiapkan saja. Tetapi untuk proses persiapannya ini dikomunikasikan. Artinya gini, seperti punten, BPR Balongan, Pak Munandar ya, Pak, Kapolri ke Pak Tresna aja kontak, Pak, di kami itu KAP belum, yang sudah ada baru unaudited, ini seperti apa. Nggak ada masalah, kami akan membuat listing, KAP dalam proses, unaudited sudah siap, dokumen dikirim, kan seperti itu. Terus juga draft paparan, segala hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum selesai KAP seperti apa, itu bisa dikomunikasikan. Sehingga begini, kami untuk penjadwalan bisa mengarrange kira-kira KAP tuntas kapan, sehingga tanggal berapa kita akan setting. Karena pelaksanaan video conference kan harus jelas kapan tanggalnya, karena undangan juga harus dibuat oleh lembaga, plus kesiapan dari pemerintah kabupaten. Itu mungkin menjadi yang penting. Terus yang kedua likuiditas, ya kami dari pemilik tentu yang sekarang perwakilan pembina provinsi, kembali penting memberikan penguatan semangat ke teman-teman, karena secara teknis teman-teman yang paham di lapangan, ya tentunya dari sisi update perkembangan, untuk japrian, laporan, atau apapun, tentu juga kami harapkan menjadi saran masukan kepada kami, karena kami pun tidak tinggal diam. Meskipun pemerintah provinsi kan, pemerintah itu ada batasan kewenangan, nah terkait likuiditas, terus terang kami juga, yang concern ini Bu Devi ya, kami juga ini kan. Nah untuk yang lain pun, kalau misalkan Pak, iya riweuh, input aja laporan kepada kami. Kalau via kontak telepon kami selama ini agak kesulitan, karena terus terang, ternyata dengan video conference di WFH ini, waktu kami habis dengan depan laptop, Pak. Gitu. Jadi kadang-kadang ada telepon masuk, kami abaikan dulu, minimal WA atau apa, hapunten, karena memang ternyata rapat dengan video conference lebih lami. Gitu. Biasanya cuma sejam rapat, resmi ya kalau kita ngariung, kalau video conference bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya, gitu ya. Itu hapunten dari kami. Terus juga untuk tambahan Pak Inten terkait tentang kegiatan Bapak dan Ibu, mohon juga kalau ini pertama adalah
daerah mana yang sudah mulai ada pembatasan surat dari Kades, Pak? Yang di video conference terdahulu lapor ke Bukaro gini. Indramayu apa di mana gitu. Yang Kades-Kades bikin surat pelarangan masuk bagi yang nagih. Nah, itu juga punten. Kalau ada yang baru atau yang lama juga di-share-nya di grup atau japri ke saya atau ke Pak Tresna atau ke Pak Heri. Ini untuk kami sampaikan bahwa sebetulnya itu kan tidak sejalan dengan POJK 11, kan gitu ya. Terus juga kita sudah minta Pak para Bupati untuk menindaklanjuti POJK itu, supados minimal para kadesnya diberi pencerahan bahwa tidak seperti itu ya untuk dunia perbankan. Gitu kan. Nah, itu juga mungkin menjadi hal yang penting, tapi inputnya punten bisa aya di Karawang atau di mana, dilaporkan kepada kami via WhatsApp. Terus yang selanjutnya terkait tentang foto dan video kegiatan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada foto, video, kegiatan terkait tentang COVID ini, baik internal di kantor, termasuk juga kemarin yang melakukan CSR, yang memberikan kepada rumah sakit segala macam, itu tolong dipublikasikan di report kepada kami. Karena mungkin kami juga tidak bisa nongkrongin Instagram bapak-bapak semuanya atau Facebook bapak-bapak, tapi minimal di grup direksi itu dimunculkan. Ya, dimunculkan videonya ataupun foto-fotonya. Termasuk juga kalau ada link, misalkan linknya di internet, di YouTube seperti apa, linknya dikirimkan. Gitu. Itu mungkin kesimpulan untuk hari ini. Dan rencana kami siang nanti juga akan mengundang para Habag, Kasubag di kabupaten kota untuk kesiapan terkait tentang perencanaan, pelaksanaan atau penjadwalan dari RUPS. Nah, kalau saya dihurungkan langsung gandeng. Oh, iya. Nah, ini di unmute sama Sareri. Ya, itu mungkin Bapak dan Ibu yang menjadi topik pembicaraan pada hari ini. Yang pasti kalau kita bahas banyak mah, ya mau beres-beres gitunya. Tapi yang pasti, kan langsung gandeng. Tinggal lewat. Ngopi. Udah beres. Udah beres ya? Oke, terima kasih. Kalau bisa kita udah di wajahnya puas semua kelihatannya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, punten Bapak Ibu, ini dari saya pribadi, hati-hati bekerja. Protokol kesehatan menjadi sangat penting karena sekarang pemerintah juga sudah membuka bahwa ternyata kena tes seurnya gitu. Termasuk kami rapid test dari pemerintah provinsi, ya kami laporkan ke bapak-bapak. Saya, Tresna, Pak Heri di internal biro, alhamdulillah Bukaro pun negatif ya. Tapi juga hati-hati. Dan kalaupun tadi dapat info dari Pak Munandar ada staf yang terkena yang positif, ya mohon juga info WA lah ke kita, info WA Japri sebagai bahan pelaporan kita juga, karena mau tidak mau perkembangan Bapak baik likuiditas ataupun bicara tentang penanganan COVID ini menjadi concern kami juga untuk pelaporan rutin. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di dalam video meeting pagi hari ini. Insya Allah untuk selanjutnya kami akan mengundang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pada waktu yang lain. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman, yuk. Udik. Ya. Ayo pulang, ayo. Ayo. Pemikiran ting corona malah untuk ajak Bu Depinya. Ya, Neng Depi, Asep Depi. Asep Oci, pemikiran keren ayeuna malah. Mani dong, Mani kirimin dong. Kasihan di BMJ, bencana merah. Dia nggak bisa keluar ya. Nggak banjir. Pak Oci, tolong itu pisangnya kirimin ke Bekasi, Pak Oci. Ya ini siap tangkap deh. Pelanggaran deh. Tuh, ada yang nyemil lagi. Hebat Pak Oci. Udah positif. Pak Asep tuh.